ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا PT Asia Utama Wisata dengan merek dagang Asia Tour telah didirikan sejak tanggal 9 Februari tahun 2000. Asia Tour telah terdaftar secara resmi sebagai travel agent penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai akreditasi A. Asia Tour menyediakan layanan program ibadah haji, ibadah umroh, program perjalanan halal tour, dengan berbagai destinasi wisata halal terfavorit dunia. Asia Tour selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan fasilitas terbaik pada setiap paket program pilihan jamaah sahabat Asia Tour yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, paket perjalanan halal tour, reservasi tiket pesawat, reservasi hotel, dan kelengkapan dokumen perjalanan. Didukung dengan manajemen dan staf yang telah berpengalaman 5 dengan 15 tahun di bidang travel, tenaga profesional kami didukung dengan fasilitas yang lengkap dan siap membantu segala kebutuhan jamaah sahabat Asia Tour semua. Asia Tour menggunakan maskapai penerbangan terbaik untuk menunjang kenyamanan transportasi perjalanan sahabat Asia Tour. Menggunakan fasilitas hotel terbaik untuk menunjang kenyamanan beristirahat sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Menggunakan akomodasi bus AC eksekutif terbaru untuk menunjang kenyamanan perjalanan sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Didukung dengan ustadz, pembimbing ibadah, dan pimpinan rombongan yang telah berpengalaman dan telah bersertifikasi resmi yang akan membimbing dan menemani dalam program perjalanan sahabat Asia Tour. Program lebih nyaman dengan fasilitas radiophone untuk memudahkan jamaah mendengarkan suara dari ustadz membimbing atau mutawif saat pelaksanaan ibadah. Paket program juga dilengkapi dengan bimbingan manasik offline dan bimbingan manasik online. Dilengkapi dengan perlengkapan ibadah umroh dan perlengkapan ibadah haji jamaah sahabat Asia Tour.
من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته حلى بصفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. Gimana nih rasanya umroh bareng Asia Tour? Gimana? Senang bahagia Masya Allah. Kamu gimana? semangat dan puas Puas, Masya Allah. Kamu gimana? puas Masya Allah. Kamu gimana? Mantap, mantap ya. Mantap gak? Mantap gak? Mantap ya. Dadah, dadah. Bagaimana perjalanannya bersama dengan Asia Tour? Keren, Masya Allah. mantap deh, pelayanan yang memuaskan. Masih oke. Ya, mantap. Senang perjalanan kita. Alhamdulillah. Kalau tanya, Masya recommended untuk berangkat lagi ya? Recommended. Bismillah. Lancar. Abang gimana? Mantap. Mantap. Mantap ya? Insya Allah semoga ada kesempatan lagi untuk berangkat bersama.
سوى توكل على الله لا تيأس من فضل الله توكل على الله لا ترجو لا تخشى سوى توكل على الله لا تيأس من فضل الله على الله توكلت أنا بسم الله بدأت هنا وبالصلاة على Udah gabung يحن القلب يرق يذوب على الله توكلت أنا وبسم الله بدأت هنا وبالصلاة على المحبوب يحن القلب يرق يذوب ada saya. Kalau udah terang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Mbak Lila sehat. Suara jelas. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Jelas Ustadz. Jelas Kita ya. sapa dulu Ustadz yang sudah berpartisipasi itu di 25 orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah masih setia menemani kita nih di sini untuk setiap hari Sabtu pagi ya. Alhamdulillah. Sama-sama menimba ilmu ya Ustadz ya Bapak Ibu ya. Iya. Sudah siap ya Bapak Ibu Ustadz, saya mulai saja ya karena Siap, memang ini siap. waktunya sudah lumayan jam 5.48 Iya. sudah harus mulai untuk kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat manajemen Asiatur, Ibu Betty, Ibu Nana dan teman-teman Asiatur yang sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian yang terhormat Ustadz Irwansyah selaku pembimbing ibadah Asiatur sekaligus sebagai pengisi materi kajian hari ini di Majelis Ilmu Asiatur. Dan tidak lupa juga yang terhormat kepada Bapak dan Ibu adik sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam menimba ilmu dalam kajian online pagi ini ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah kembali di kajian atau majelis ilmu Asiatur ini secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang istimewa di surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, sebelumnya memulai materi kajian yang dibawakan oleh Ustadz Irwansyah dengan materi kitab Fikih Sirah ya. Dengan lanjutan yang kemarin insya Allah judulnya apa tuh Ustadz? Lupa saya. Judul pagi ini insya Allah Mbak Lila dan Bapak Ibu semua jamaah yang dimuliakan Allah adalah Judulnya gabungnya Nabi dengan perusahaan trading Khadijah dan kronologis bagaimana Nabi menikah dengan Ibu perusahaan Khadijah ya. Masya Allah luar biasa itu
sejarahnya. Insya Allah. Sebelumnya kita bersama-sama untuk melantunkan Asmaul Husna seperti biasa yang akan dipandu oleh Ustadz Irwansyah. Kemudian setelah itu langsung dilanjutkan sesi materi kajian ini ya Ustadz ya. Iya. Saya buka kajian ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan segenap jajaran manajemen Asyatur, Ibu Hajah Nubati, Bu Hajah Nana, ada Mbak Lila, ada Akhi Mustaqim dan semuanya. Wabil khusus Bapak Ibu jamaah sekalian, baik jamaah alumni haji ataupun umroh Asyatur dan jamaah-jamaah yang lain, karena kajian kita ini tidak hanya dibatasi oleh alumni Asyatur, jamaah umroh dan haji, juga siapapun yang ingin menimba ilmu di kajian kita hari Sabtu rutin ya yang diselenggarakan oleh Asyatur boleh bergabung di sini ya. Bapak Ibu yang rahmat Allah taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh limpahan keberkahan dari Allah taala di penghujung-penghujung hari-hari di tahun 2024 ini. Untuk mengambil keberkahan, mari kita mulai kajian kita ini terlebih dahulu dengan membacakan Asmaul Husna, nama-nama agung, nama-nama baik daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahil asmaul husna fad'u biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Boleh Mas Mustaqim? Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man wallahu alladhi la ilaha illahu. Kami memohon kepadamu ya Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Lanjut Pak Mustaqim. Al-Mutakabbirul Khaliqul Karimul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattah Al-Alimul Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhil As-Sami'ul Basir Al-Hakamul Adalul Al-Latiful Khabir الحليم العظيم الغفور الشكور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي
المميت الحي القيوم الوالي الواجد الماجد الواجد الوارث الواجد الأحد الصمد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب البر التواب المنتقم العوف العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, Bapak Ibu semua jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Selesai kita tadi membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Mudah-mudahan dengan Asmaul Husna tersebut hajat-hajat kita semuanya dimudahkan Allah Ta'ala. Ya, yang sakit mungkin dari jamaah kita segera Allah sembuhkan sakitnya. Ya, yang punya hajat-hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya. Yang mungkin sudah ada agenda keluar kota, acara keluarga, semoga Allah mudahkan acaranya, Allah berikan keselamatan safety. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya kenceng tahun depan ke Mekah dan ke Madinah. Amin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Ini sudah ada hampir 300 orang yang hadir. Alhamdulillah. Ada 320 orang yang hadir ini. Alhamdulillah. Pagi hari ini Bapak Ibu, sebagaimana biasa, Asyatur mengadakan selalu kajian rutin ba'da subuh ya, 5:30 sampai jam 7-an, dengan harapan tujuan agar jamaah pertama alumni Asyatur pertama terjalin silaturahim tentunya. Yang kedua agar jamaah Asyatur yang kedua bisa ya menambah ilmu, mungkin ya selama ini belum terketuk hatinya untuk menimba ilmu, bisa menggunakan teknologi seperti sekarang. Dan yang ketiga yang terpenting ini adalah komitmen Asyatur sebagai travel agent Biro Haji dan Umroh dan halal tour ke seluruh dunia, bukan hanya konsen dalam bidang jasa bisnis yaitu haji dan umroh atau halal tour ke seluruh dunia, tapi di samping itu Asyatur berkomitmen untuk selalu menyebarkan nilai-nilai dakwah ya yang dikemas dengan kajian-kajian keislaman ya. Agar apa? Tujuannya jamaah alumni Asyatur baik yang haji atau umroh ataupun masyarakat umum ya bisa mendapatkan asupan-asupan ilmu-ilmu tentang keislaman. Baik itu yang berkaitan dengan sirah yang kita empu ya ataupun topik-topik yang lain, ada hadis Ustadz kita Ahmad Bastari, ada tafsir Al-Fatihah Ustadz Suparman, dan ada tentang haji dan umroh Buya Dr. Gus Rijal. Ini harapan kita Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini komitmen Asyatur ya sejak pertengahan lalu 2004 dan insya Allah berlanjut, komitmen untuk menyebarkan, menjalin silaturahim dan menebarkan ilmu-ilmu keislaman agar bisa bermanfaat ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala,
kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini bab tentang tijaratuhu sallallahu alaihi wasallam bimali Khadijah wa zawajuhu minha. Tijarah ini trading, perdagangan. Ya, dagangnya Nabi dengan harta trading perusahaan jual beli atau perdagangan Khadijah radhiyallahu anhu, dan kronologis bagaimana Rasulullah menikah dengan ibunda Khadijah. Jadi Bapak Ibu, Nabi SAW sudah diajarkan untuk berbisnis sejak usia 12 tahun ya. Bab yang lalu, pekan lalu, umur 12 tahun kan beliau sudah memberikan inspirasi bagi kita umat Islam ini. 12 tahun saya pikir usia yang belia ya. Baru taman SD sudah dilatih oleh pamannya mengais rezeki dengan berbisnis ke Syam ya. Pelajaran kita last week pekan lalu. Di samping itu Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Penduduk-penduduk Mekah pagi beliau bawa kambing, kemudian sore harinya pulang mendapatkan upah. Ini satu pelajaran terpenting. Sebelum nantinya kemudian Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang yang piawai. Terbukti pelajaran kita pagi hari ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawa atau bergabung dengan perusahaan trading Khadijah. Bapak Ibu jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, perlu diketahui bahwa ibunda Khadijah ini keluarga terpandang. Keluarga tajir kaya raya. Dia mewarisi daripada perusahaan perdagangan big trader. Perusahaan terbesar, trading terbesar di kota Mekah milik ayahnya yang bernama Khuwailid. Jadi tidak heran kalau Khadijah ini wanita yang luar biasa. Ya, nanti bagaimana nanti kronologis beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Khadijah diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas satu persatu di sini. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang buku ini berkata, kanat Khadijatu, adalah ibunda Khadijah tercinta, kama yarwi Ibnul Athir wa Ibnu Hisham, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Athir dan Imam Ibnu Hisham, imra'atan tajiratan. Tengok, Khadijah ini adalah perempuan tajir. Bahasa Betawi. Bu, Pak, tajir juga, Ustaz. Dia tajir, Ustaz. Hati-hati saat dia tajir, Ustaz. Tajir. Imra'atan tajiratan. Wanita yang tajir. Kaya raya. Zat syarafin wa mal. Memiliki kemuliaan, syaraf, dan juga memiliki harta yang banyak. Apa Bapak Ibu? Karena ayahnya seorang pengusaha. Ya. Tastajirur rijalu fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in. Semua laki-laki penduduk Mekah waktu itu membawa barangan dagang Khadijah. Ya, dia punya perusahaan perdagangan, barang-barang yang dibutuhkan penduduk Mekah. Dan sudah kita pelajari, orang Mekah itu penduduk Mekah dulu berdagang di dua musim, musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin seperti ini mereka dagangnya ke Yaman. Kalau nanti musim panas mereka dagangnya ke Syam, ke Palestina, Yordan, ke Suriah dan ke Lebanon. Ya. Orang-orang penduduk Mekah, para lelakinya membawa barang dagangan Khadijah dengan konsep Bapak Ibu mudharabah. Wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum min. Bagi hasil. Bahasa sekarang apa? Konsenisasi. Ya, konsenisasi. Ya, dapat persenan. Ya. Dalam salah satu produk perbankan syariah ada namanya, Mbak Lila, Pak Mustaqim dan Bapak Ibu semua, mudharabah. Satu produk mudharabah. Konsignasi bagi hasil. Ya, mereka bawa, nanti dijualkan barangannya tadi, sudah laku, nanti dikasih bagian sekian. Namanya mudharabah. Itu yang pertama. Jadi barang dagangan Khadijah ini memang banyak sekali. Ya, perusahaan trading terbesar di Mekah. Peninggalan daripada ayah beliau. Barang-barang kebutuhan mendasar lah. Ya waktu itu mungkin gandum, minyak zaitun dan seterusnya, kurma, Masya Allah. Ya, mereka bawa
oleh penduduk Mekah, dia mengambilnya dari perusahaan Khadijah, nanti laku laporan. Kamu saya bagi sekian, namanya mudharabah. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul hadisi wa azmul amanati wa karumul akhlak. Satu saat Khadijah mendengar ada seorang laki-laki di Mekah yang sangat jujur, amanah, akhlak perangannya baik. Tak lain dan tak bukan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, seorang pemuda. Maka arsalat ilaihi liyakhruja fi maliha. Ya, Ibunda Khadijah ingin Nabi Muhammad SAW membawa dagangannya juga ke negeri Syam. Tajiron, dengan memperdagangkan barang-barang tadi. Wa tu'tihi afdalu ma kanat tu'ti ghairu. Dan luar biasa Khadijah mempercayakan Nabi SAW, Bapak Ibu, dagang-dagangan, barang dagangan istimewa. Mungkin yang harganya lebih mahal, yang tidak dagangan itu diberikan kepada laki-laki penduduk yang lain di Mekah. Jadi spesial barangannya. Ya, barang dagangannya. Ditemani siapa Bapak Ibu? Dalam sirah, wa ma'ahu gulamuha Maisarah. Nabi SAW didampingi oleh orang kepercayaan Khadijah, tangan kanan Khadijah, yang bernama Maisarah. Bapak Ibu, kira-kira saya mau tanya ini, Mbak Lila, Pak Mustaqim, supaya interaktif. Maisarah laki atau perempuan? Maisarah laki-laki atau perempuan kira-kira? Maisarah Bapak Ibu, laki-laki. Dari nama perempuan, Ustaz. Ya, laki-laki. Kalau di Jakarta, Maisarah perempuan. Kalau di tanah Arab, Maisarah laki-laki. Tidak mungkin Nabi Muhammad berkhulwat dengan wanita berangkat dari Mekah berdua ke Syam dengan kafilah. Tidak juga. Secara akal juga nggak masuk. Tapi memang Maisarah adalah laki-laki kalau di sana. Ya, kalau di Indonesia Maisarah pasti nama perempuan. Dialah yang menemani Rasulullah SAW berdagang dari Mekah, ya, ditunjuk oleh Khadijah untuk mendampingi Rasulullah SAW. Waqad qabila Muhammad alaihi salatu wassalam hadal ard. Nabi SAW menerima tawaran Khadijah tadi untuk membawa dagangan-dagangannya. Ya, farahila ila Syam amilan fi maliha wa ma'u Maisarah. Mulailah Nabi berangkat pergi dari Mekah ke Syam membawa barang-barang dagangan tradingnya Khadijah bersama atau disamai atau dipersamai, didampingi ya, ma'ahu Maisarah, didampingi oleh Maisarah tadi. Subhanallah Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah nampak ciri-ciri kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahalafahu taufiq fi hadhihi rihlah aktsara min ghairiha. Ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan taufik dalam perjalanan itu, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang lain yang memperdagangkan, yang membawa dagangan Khadijah. Nabi Muhammad spesial. Itu disaksikan oleh Maisarah. Ya, awan itu menutupi Nabi Muhammad. Jadi berjalan mereka Bapak Ibu nggak merasakan panas ini, Maisarah. Ya kan? Ya, setelah nanti kembali dari Syam sampai ke Mekah, ya, wa ada ila Khadijah bi arbahin mudha'afah. Nabi Muhammad bukan kemudian membawa kekecewaan daripada barang dagangan yang dititipkan beliau, tidak. Tetapi Nabi Muhammad membawa arbah. Apa arbah? Jamak plural ribah, margin. Membawa keuntungan yang besar. Jadi Nabi Muhammad bergabung dengan tawaran Khadijah untuk membawa dagangannya tadi, tambah berlipat-lipat nanti keuntungan Khadijah. Ada keberkahan yang beliau dapatkan dari bergabungnya Nabi setelah ditawari Khadijah untuk membawa barang dagangannya. Biarbahin, dengan keberkahan mudha'afah yang berlipat-lipat. Fa'adda laha ma alaihi fi amanatin tamah wa nublin azim. Nabi Muhammad memperdagangkan barangan Khadijah ini dengan rasa penuh amanah, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan akhlak yang budi pekerti yang tinggi. Ini pentingnya pedagang yang jujur.
Ini harganya sekian, sekian. Ini KW1, ini ada rizek. Wah, Nabi SAW sebut semua. Inilah keistimewaan Bapak Ibu pedagang yang jujur itu mendapatkan nanti istimewa di hadapan Allah. Inilah keistimewaan orang yang dagang dengan jujur tadi. Wa wajada Maisarah min khosaisin Nabi sallallahu. Maisarah mulai mendapatkan spesial daripada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azim ahlakihi ma mala qalbu, dan mendampingi Nabi SAW, Maisarah itu mendapatkan perangai akhlak budi pekerti Nabi SAW yang luhur. Ya, yang itu Bapak Ibu membuat dahsyatun lahu, satu kedahsyatan, keajaiban sendiri. Wa ijaban bihi, dan satu keajaiban, satu keheranan ya yang dialami oleh Maisarah. Tadi awan menutupi Nabi, akhlaknya begitu sampai di tempat pasar di Syam, barangnya cepat sekali habis. Nabi Muhammad jujur, ini rizek, ini ada cacat, ini sekian harganya, ini kualitas bagus, ini KW2. Nabi SAW sebutkan semua. Ya, inilah pentingnya jujur dalam berdagang. Ya, setelah itu Bapak Ibu, apa yang dialami Maisarah ketika mendampingi Nabi berdagang, keajaiban-keajaiban itu kemudian para wadzalika li Khadijah. Ya, diceritakan kembali peristiwa itu di hadapan Khadijah oleh Maisarah. Awan, kejujuran Nabi, Masya Allah, dalam berdagang, subhanallah, diceritakan ulang, dilaporkan kepada majikan Maisarah. Siapa majikannya? Yaitu Ibunda Khadijah. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'ajabat Khadijatu bi'azimi amanati. Ibunda Khadijah tertakjub, terheran dengan kebesaran amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur, ini pedagang yang jujur ini dahsyat. Wa la'allaha dahisyat limana la minal barakah bisababihi. Dan itulah awal mula ya yang membuat Khadijah terkagum tadi ya dengan amanah yang dijalankan oleh Rasulullah ketika membawa barang dagangan Khadijah, yang mendapatkan dari situ nanti keberkahan. Ya, dari sifat amanah jujur tadi ada keberkahan tersendiri yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah ketika Rasulullah sudah mulai membawa barang dagangannya. Bermudharabah, konsinyasi tadi. Fa'aradat nafsaha. Khadijah kemudian menawarkan dirinya alaihi kepada Rasul zaujatan, untuk dijadikan istri. Tapi tidak langsung Bapak Ibu, karena wanita itu pemalu kan. Pasti ada mak comblang. Halo. Ya, di sini disebut biwasitotin sadiqatiha, melalui teman Khadijah. Teman Khadijah yang bernama Nafisah binti Maniyah. Nafisah binti Maniyah inilah yang kemudian menyampaikan niat luhur Ibunda Khadijah agar dia dijadikan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'aradat, menawarkan. Gimana kalau saya dinikahi dengan Rasul aja, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tujuan tadi, harapan Ibunda Khadijah tadi, keinginan beliau disampaikan tidak langsung, ya, disampaikan melalui Nafisah tadi. Nafisah ini mak comblangnya lah sekarang. Setelah mendapatkan itu, respon tadi, fawafaqan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kemudian menyetujui tawaran Khadijah tadi. Tapi tidak langsung kemudian Nabi melamar, tidak. Nabi berdiskusi dulu, bermusyawarah dengan keluarga besar beliau, ya. Wa kallama fi dzalika a'mamahu. Nabi kemudian bermusyawarah, menyebutkan masalah tadi. Apa masalahnya? Khadijah ingin Rasulullah menjadi suami beliau. Diceritakan topik itu kepada paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khatabuha. Kemudian paman Rasulullah yang melamar, ya. Paman berarti di sini Abu Thalib, ya. Abu Thalib.
Ya, fa khatabulahu min ammiha Amr bin Asad. Ya, kemudian paman Nabi melamar Khadijah melalui lagi pamannya Khadijah bernama Amr bin Asad. Jadi orang dulu di sana memang subhanallah ya, terproteksi sekali. Tengok, Khadijah melalui perantara. Tidak langsung. Perantaranya siapa tadi? Nafisah binti Maniyah. Apa tugasnya Nafisah? Menyampaikan keinginan Khadijah. Ya, kalau dia ingin dijadikan istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiskusi tentang hal tersebut kepada paman-paman beliau. Paman Nabi SAW, Abu Talib, kemudian bertemu dengan paman Khadijah. Tengok. Masya Allah. Tidak ada yang langsung. Ya, siapa namanya? Amr bin Asad. Ya, yang yang menjadi paman Khadijah. Ya, setelah itu terjadilah wa tazawwajaha alaihi salatu wassalam, pernikahan Rasulullah SAW. Jadi yang melamarkan paman Nabi melalui siapa? Pamannya Khadijah. Ya, ta'aruflah bahasa kita sekarang, khitbah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan ibunda Khadijah. Wa qad tamma lahu minal umri 25 aman. Waktu itu genaplah Rasulullah SAW umurnya berapa, Bu? 25 tahun. Masya Allah. Umurnya 25 tahun. Rasulullah SAW masih pemuda, perjaka pemuda. Walaha minal umri arbaun. Sementara ibunda Khadijah umurnya berapa Bapak Ibu? 40 tahun. Berarti 25 dengan 40 terpaut berapa? Pak Mustaqim. 25 dengan 40. Terpaut 15. berapa tahun? Masya Allah. Tengok Bapak Ibu. Ditambah lagi ini. Ternyata ibunda Khadijah waktu itu sudah janda. Ya, waqad kanat tazawwajat. Ya, Khadijah tu qabla zawajiha min Rasulullah SAW birrajulain. Khadijah waktu itu sudah pernah dinikahi dengan 2 orang laki-laki, ya, pernah menikah. Yang pertama namanya Atiq ibnu A'id At-Tamimi. Ini suami Khadijah yang pertama. Summa khallafahu 'alaiha Abu Hala At-Tamimi. Setelah itu menikah lagi dengan yang bernama Abu Hala At-Tamimi atau bernama Hind atau bernama Hanat bin Zirarah. Ini 2 suami pertama Khadijah. Talak, selesai masa iddah, ternyata skenario langit Allah Ta'ala ya yang menjodohkan, ya, skenario Allah, planning Allah, dijodohkan Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, ini bisa bisa kita ambil hikmah-hikmah pelajaran terpenting ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, hikmah yang pertama al-ibar wal izad, ya, ibrah, pelajaran-pelajaran dan percikan-percikan nasihat dari kisah ini tadi, matannya. Kalau yang ini Pak Mustaqim, Bapak Ibu, ini syarah, penjelasan daripada matan tadi. Ya. Ini yang pertama, amma amal sulam fi mali Khadijah istimraru li hayatil qadar. Adapun Nabi SAW membawa barang dagangan perabot-perabot Khadijah, ini menunjukkan kesinambungan, keseriusan Nabi untuk mengais mencari rezeki yang halal. Yang dulu sudah kita terangkan, dimulai dengan Nabi SAW kecil itu mengembala kambing. Sudah kita jelaskan. Nah, bagian yang kedua tentang pernikahan Nabi SAW, pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Khadijah ini Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, wanita termulia di atas muka bumi. Wanita termulia. Tengok. Wa amma fadluha, adapun keutamaan Khadijah, wa manzilatuha, dan kedudukan Khadijah fi hayatin Nabi sallam, dalam kehidupan Nabi, ya. Keutamaan dan kedudukan Khadijah di mata Nabi itu seperti apa? Tengok. Fala qad zallat li Khadijah makanah
aliyah inda Rasulullah sallam tiwala hayati. Khadijah itu di mata Rasul mempunyai kedudukan yang tinggi sepanjang hidupnya Rasulullah sallam. Wa qad sabata fi sahihain. Ini tidak serta-merta begitu saja. Ini berdasarkan hadis sahih. Annaha khairu nisa'i zamaniha. Khadijah adalah sebaik-baik wanita di masa dia. Masya Allah. Alal itlaq, absolut. Jadi wanita terbaik di masa itu adalah Khadijah, walaupun dia janda. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim dalam kitab sahih beliau berdua. Rawal Bukhari wa Muslim aidan. Rawal Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallam yaqul. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallam bersabda, khairu nisaiha Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita di sisi langit adalah Maryam putri Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita di atas muka bumi adalah ibunda tercinta Khadijah, putri daripada Khuwailid. Ini hadis sahih Bapak Ibu, ya. Hadis sahih, ya. Wanita terbaik di atas muka bumi Khadijah, mutlak. Wanita terbaik versi langit Maryam yang menjaga kehormatannya. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farujaha. Dan Maryam putri Imran yang menjaga kesuciannya, kesucian kewanitaannya. Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan kata Allah ruh kami. Nanti kemudian hamil dia Nabi Isa. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dan dia membenarkan firman-firman Allah. Kita tahu ibunda Maryam ini hidup di tempat yang paling suci, ketiga di atas muka bumi. Mihrab Masjidil Aqsa. Ya, Imran bernazar kalau nanti perempuan kalau nanti istri beliau Imran, istri Imran, keluarga Imran, Bapak baca nanti dalam surah Imran, lahir anak laki-laki, maka dia bernazar akan didedikasikan, akan dikhidmahkan full putranya untuk menjadi pelayan Masjidil Aqsa. Ternyata istrinya Imran mengandung dan lahirlah perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Kemudian si Imran menamakan bayi perempuan itu menjadi Maryam. Ya, Maryam. Wa inni uiduha biha. Ya, dia minta lindung kepada Allah, agar dilindungi dia dan Maryam dari setan. Ya, Maryam hidup di mihrab Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Saya doakan jamaah semua yang hadir sini, semoga nanti disampaikan Allah. Ini sudah ada 360 orang ke Masjidil Aqsa. Ya, subhanallah. Maryam hidup di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab Masjidil Aqsa mendapatkan makanan-makanan. Ya, dikirim makanan itu dari malaikat dari langit. Qala anna laki hadza. Zakaria bertanya, makanan mana ini? Dari mana ini? Tidak pada musimnya. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini makanan dikirim dari Allah, dari langit melalui malaikat. Waktu itu belum ada GoFood, Mbak Lila, Pak Mustaqim, belum ada GrabFood, belum ada ShopeeFood. Nah, malaikat, tengok ini Maryam. Sebaik-baik wanita versi langit, di langit Maryam. Sebaik-baik wanita di atas muka bumi Khadijah. Ini yang saya mau katakan. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan lagi, wa Muslim dan Imam Muslim aidan juga. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, kalau tadi dari Ali, ya, sini dari Aisyah, putri Rasulullah SAW. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoi ibunda Aisyah. Annaha qalat, ibunda Aisyah berkata, ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah. Bapak Ibu, ini pernyataan Aisyah. Saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Rasulullah SAW kecuali cemburu saya
kepada Khadijah. Jadi Aisyah ini cemburu sekali dengan Khadijah. Tidak ada dia cemburu dengan istri Nabi yang lain. Kecuali Khadijah. Apa yang membuat beliau cemburu Bapak Ibu? Tengok. Wa inni lam udrikha. Walaupun saya tidak bertemu dengan Khadijah. Jadi Khadijah sudah wafat. Saya tidak pernah berjumpa dengan Khadijah. Tapi saya cemburu. Bayangkan Bapak Ibu itu. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, Nabi SAW ditinggal wafat. Meninggal Ibunda Khadijah, umur Nabi waktu itu 50 tahun kan. Ya, Khadijah itu wafat. Ya, berapa umur Khadijah wafat Bapak Ibu? Halo, ada yang tahu? 65 tahun. 65 tahun. Berarti bersama Rasul 20 tahun hidup. Oh, mohon maaf. 25 tahun. Karena ketika menikah Ibunda Khadijah 40 tahun. Wafat umur 65. Berarti 25 tahun berumah tangga dengan Rasul. Begitu wafat, diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim ini, Aisyah cemburu. Waktu itu Khadijah tuh dia tidak ada, wafat udah. Dan saya tidak bertemu dengan Khadijah, kata Aisyah. Qalat, dia berkata, ini yang membuat Aisyah cemburu kepada Khadijah. Walaupun Ibunda Khadijah sudah wafat waktu itu. Dan Aisyah tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Karena apa? Nabi tidak menikah kecuali Khadijah setelah wafat. Dan dari sekian istri Nabi hanya satu yang gadis. Yaitu Aisyah. Ya, yang pertama juga adalah seorang janda. Janda 2 kali. Nanti saya akan terangkan hikmah mengapa Nabi SAW ya diskenariokan oleh Allah. Dijodohkan oleh Allah dengan Ibunda Khadijah. Ini ada hikmah pelajaran yang penting dari pelajaran ini Bapak Ibu. Kenapa dengan janda bukan gadis? Penting sekali ini. Ya, kita lanjutkan dulu kedudukan Ibunda Khadijah yang membuat cemburu Aisyah. Ya. Qalat, Aisyah berkata, tengok, wa kana Rasulullah sallallahu adalah Rasulullah sallallahu idza dhabaha syah, kalau beliau menyembelih kambing. Nabi apabila menyembelih kambing, fayaqul, kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Tolong kalian bawa daging-daging kambing ini kasih ke teman-teman almarhum istri saya Khadijah. Qalat, Aisyah berkata, fa'aqdabat suyauman. Faqultu Khadijah. Satu saat saya membuat saya cemburu besar. Yang ini membuat Nabi nanti agak sedikit marah. Satu saat. Faqultu Khadijah. Kata Aisyah, kok Khadijah terus. Bahasa Sundanya, Khadijah, wahai. Dia sudah tidak ada. Kurang lebih begitu. Faqala Rasulullah SAW. Nabi kemudian menjawab. Sikapnya Aisyah tadi yang cemburu. Apa jawaban Nabi? Tengok Pak, Bu. Inni qad ruziktu hubbaha ya Rabb. Sungguh aku telah dianugerahkan oleh Allah cinta yang mendalam kepada Khadijah. Jadi cinta yang dalam sekali kepada Ibunda Khadijah, cinta Rasulullah SAW. Ini hadis muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Hadis ini muttafaq alaih, sangat valid, sudah disepakati sahihnya, lafadznya, redaksinya dalam redaksi Imam Muslim. Ini yang pertama. Yang membuat Ibunda Aisyah cemburu kepada Khadijah. Ya. Ya, pertama Nabi kalau menyembelih kambing menyuruh memberikan sedekah, mensedekahkan daging-daging kambing tadi kepada keluarga dan orang-orang yang dekat, teman-teman Khadijah. Satu saat Aisyah Khadijah terus. Mungkin gitulah bahasanya ya. Kalau kita mungkin seorang perempuan, Khadijah terus toh. Nabi kemudian menjawab, yang ini membuat sedikit agak marah. Ya, fa'abdabtuhu, saya membuat marah Rasul, kata Aisyah. Kata Rasulullah, inni wallahi qad ruziktu hubbah. Sungguh demi Allah, saya dianugerahkan Allah cinta yang dalam kepada Ibunda Khadijah. Ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rawa al-Imam Ahmad wa Tabarani. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya dan Imam Tabarani
min tariqin Masruq an Aisyah, dari jalur sanad Masruq dari ibunda Aisyah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, dia berkata, tengok saking sayang cintanya Rasul kepada Khadijah. Kana Rasulullah sallam la yakadu yakhruju minal bait hatta yazkuru Khadijah fayuhsinu sana'a alaih. Nabi SAW hampir dipastikan selalu kalau keluar rumah beliau setelah membaca doa, beliau sanjung nama Khadijah. Setiap keluar rumah setelah berdoa, Nabi sebut nama Khadijah dan Nabi sanjung nama Khadijah. Subhanallah. Fazakaraha yauman minal ayyam. Ya. Satu saat kata Ibunda Aisyah, beliau sebut-sebut lagi nama, mohon maaf, kata Ibunda Aisyah, satu saat Nabi sebut lagi nama Khadijah tadi. Fa akhadatni al-ibratu faqultu hal kanat illa azuzan. Satu saat saya mendengar disebut-sebut lagi Khadijah. Habis doa keluar rumah di Khadijah disanjung. Aisyah kemudian menghadap Rasul, kemudian bertanya, "Ya Rasul, bukan dia hanya seorang janda ya Rasul. Umurnya sudah 40 tahun, sementara saya gadis dan dia sudah tidak ada di hadapanmu. Kenapa engkau sebut-sebut namanya, engkau sanjung selalu?" Ya kan? Hal kanat illa azuzan. Qad abdakalallahu khairan minha. Bukankah dia seorang ajuz, wanita yang sudah janda? Kemudian Allah berikan ganti yang terbaik, saya seorang gadis, kata Aisyah. Pagodiba, Nabi kemudian marah. Mendengar pernyataan itu. Pagodiba, Nabi kemudian marah. Summa qol, Nabi kemudian berkata kepada Aisyah, la, tidak. Wallahi demi Allah. Ma abdalani Allah khairan minha. Allah tidak pernah mengganti wanita yang lebih baik daripada Khadijah di hadapan. Subhanallah. Nggak tahu kalau masih hidup ini Bunda Khadijah. Ya, luar biasa. Kata Rasul, demi Allah Aisyah, Allah tidak pernah mengganti wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Termasuk engkau. Masih kalah kebaikannya dengan Khadijah. Kurang lebih begitu. Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu tengok ini. Perkataan Rasulullah yang dalam. Demi Allah wahai Aisyah, Allah tidak menukar mengganti Khadijah dengan wanita yang lebih baik darinya. Tidak ada yang terbaik daripada Khadijah. Bapak Ibu, apa alasannya Bapak Ibu? Inilah alasan mengapa Khadijah itu luar biasa di mata Rasulullah SAW. Wanita amanat id kafaron nas. Wanita yang pertama kali beriman kepada Allah. Ketika semua penduduk Makkah mengingkari, mengkufuri wujud keesaan Allah Ta'ala. Wasaddaqatsni id kadzabaniyan nas. Dan wanita pertama kali penduduk Mekah yang membenarkan risalah dakwah yang saya bawa. Ketika semua wanita mendustakan risalah yang saya bawa. Subhanallah. Ini alasan mengapa Nabi mengatakan kepada Aisyah, Allah tidak pernah mengganti yang terbaik daripada Khadijah di hadapan saya. Karena dialah wanita yang pertama kali beriman kepada Allah, beriman kepada risalah yang saya bawa, mempercayai saya sebagai Nabi ketika orang mendustakan saya, beriman kepada Allah ketika semua wanita penduduk Mekah mengingkari, ya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bapak Ibu, wawasatni bimaliha ya Rabb id haramaniyan nas. Beliaulah wanita penduduk Mekah yang pertama kali membantu saya di medan dakwah dengan semua harta yang dia miliki. Ya Rabb, ketika semua wanita mengharamkan hartanya untuk membantu saya. Wa razaqani Allahu minhal walad duna ghairaha minan nisa. Yang keempat alasan Nabi, karena dari Khadijah lah. Karena melalui Khadijah lah Allah karuniakan saya keturunan laki-laki darinya. Ketika wanita-wanita yang lain istri saya tidak bisa memberikan keturunan. Bapak Ibu, ini alasan. Minimal ada 4 alasannya. 1, keimanan Khadijah. Halo Bapak Ibu. Khadijah wanita yang pertama kali beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, kepada risalah beliau ketika semua wanita Mekah mendustakannya. Beliau membenarkan risalah yang dibawa Nabi ketika semua wanita Mekah mendustakan risalah Rasulullah SAW. Beliau yang membantu Nabi dengan hartanya semua.
ketika semua wanita penduduk Mekah, orang-orang lain tidak mau membantu Nabi dengan hartanya dalam berdakwah. Ya, dan dari Khadijah lah Allah karuniakan keturunan Rasulullah, keturunan anak-anak Rasulullah. Ini 4 hal yang membuat Khadijah di mata Rasulullah adalah wanita yang luar biasa, wanita terbaik. Masya Allah. Khairu nisaiha Maryam. Sebaik-baik wanita di langit Maryam binti Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita di atas muka bumi adalah Khadijah. Masya Allah. Kita lanjut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua atau pelajaran yang selanjutnya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahasia dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah yang terpaut Bapak Ibu 15 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun. Ini pelajaran paling penting pagi hari ini. Apa hikmah di balik itu, Bapak Ibu? Hikmah yang terpenting kata para ulama, tidak usah saya baca di sini, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala men-setting Nabi Muhammad SAW dengan menikah dengan seorang janda umurnya 40 tahun, lebih tua 15 tahun daripada umur Nabi SAW. Ini menunjukkan ya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok laki-laki yang tidak mengedepankan, mementingkan hawa nafsu biologis. Dicatat dan direkam. Jadi ini hikmah yang terpenting, bahwa Nabi SAW umur 25 tahun, ya, masih perjaka, ya, tetapi memilih seorang janda atau menikahi seorang janda. Di saat yang bersamaan, para jejaka, para pemuda di usia 25 tahun pasti punya hasrat yang tinggi. Secara fitrah gazirah kemanusiaan, pasti dia ingin menikah dengan seorang gadis, seorang perawan. Tetapi Nabi Muhammad bukan itu. Karena apa? Pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah adalah skenario planning Allah. Apa maknanya? Untuk membungkam, menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis, orang-orang al-mubasyirin, orang-orang di luar kita yang benci dengan Islam, yang benci dengan Nabi Muhammad. Terbukti Nabi Muhammad, jika benar apa yang mereka tuduhkan, pasti Nabi Muhammad tidak menikah dengan seorang janda. Tetapi Nabi Muhammad ingin pasti pertama kali menikah dengan seorang wanita yang masih gadis atau perawan. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi abdulus salatu wassalam, ya, menikah dengan seorang janda. Ini jawaban telak Bapak Ibu, para pemikir-pemikir barat, orang-orang yang tidak senang dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang menyatakan Nabi kalian itu menikah wanita banyak bla 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 bla, terbantahkan dengan ini, bahwa Nabi Muhammad menikah pertama kali dengan seorang wanita yang lebih tua, janda lagi 2 kali. Jawabannya adalah karena hikmah Allah ingin mengatakan kepada kita, Nabi Muhammad tidak mementingkan hawa nafsu, Nabi Muhammad tidak gila kepada wanita. Ya, di saat yang bersamaan lelaki-lelaki penduduk Mekah usia yang sedemikian, kalau ditawarkan 2 pilihan, mau menikah dengan seorang janda yang 2 kali umurnya 40 tahun, udah pernah janda, atau menikah dengan seorang perawan gadis, pasti pemuda itu akan memilih yang wanita yang masih gadis. Tetapi Nabi Muhammad bukan itu. Tetapi Nabi Muhammad diarahkan oleh Allah, di planning Rabbani, dengan planning Rabbani, menikah dengan seorang wanita yang janda dan lebih tua lagi, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini planning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini luar biasa. Ditambah lagi Khadijah tidak pernah sebelum Islam datang, masih zaman jahiliyah, tidak pernah datang ke tempat penyembahan berhala. Akhlaknya terpuji, dari kalangan keluarga yang baik,
Terbukti begitu Nabi diutus menjadi Rasul, beliau yang pertama kali nanti beriman kepada Allah dari kalangan wanita. Beliau yang nanti membantu Rasulullah berdakwah dengan hartanya. Ini hikmah yang selanjutnya. Ya, hikmah poin yang ketiga atau keempat. Hikmah yang terakhir. Di sinilah skenario Allah. Bahwa dakwah itu ditopang, perlu juga ditopang dengan logistik. Di sini hikmahnya. Khadijah seorang wanita yang soleha, yang taat, dan tajir lagi Bapak Ibu. Harta bendanya semua dihabiskan untuk membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waharomaniya an-nasu malahu. Dan semua orang ketika itu tidak mau membantu saya dalam dakwah dengan hartanya. Tetapi Ibunda Khadijah yang membantu saya dengan hartanya. Disitulah hikmah. Hikmah terpenting tadi bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah yang pertama membungkam tuduhan-tuduhan, menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak mungkin dilakukan oleh Rasul. Ya, tuduhan itu yang menuduh dengan ungkapan Nabi Muhammad hanya mementingkan hawa nafsu, terbukti istrinya lebih dari satu dan sekian dan sekian ya, lebih dari satu sekian banyak, tetapi Nabi Muhammad sudah dijaga oleh Allah. Terbukti Nabi Muhammad menikah dengan seorang janda dan Nabi Muhammad tidak pernah menikah lagi kecuali setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Jadi nikah dengan Aisyah itu setelah wafat Khadijah. Satu-satunya gadis hanya Ibunda Aisyah. Selebihnya Bapak Ibu, Khadijah umur 40 tahun. Sebelumnya adalah Maimunah, semuanya tua-tua renta. Ya, Nabi menikah membantu mereka para janda-janda tua tadi. Ya, mungkin ini hikmah yang terpenting daripada pernikahan. Mengapa Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah? Ya, itu hikmah yang terpenting tadi. Bapak Ibu, kalau ada orang menuduh Nabi hanya mementingkan dunia hawa nafsu, itu terbantahkan dengan tuduhan tadi, terbantahkan dengan kondisi real di mana Nabi umur 25 tahun memilih menikah dengan janda, seorang wanita yang sudah janda, mohon maaf 2 kali tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Lila, saya serahkan kepada Mbak Lila. Mungkin ada pengumuman lagi. Jam 7 kurang seperempat, masih ada beberapa menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi kajian-kajian sirah kita bab yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua Bapak Ibu yang tergabung di sini semuanya. Sudah ada, saya tengok ini 350 orang ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Ada Bu Sri Lasmi, ada Bu Ayu, Bu Diana, ada Bapak Hadi, ya ada Hajrin, ada Hedi, Pak Hedi, ada Pak Ihsan, ada Pak Indra. Pak Indra ada 2 ini, Indra Arsy, Pak Indra G. Maran, ada Bu Ine, ada Bu Ivon Sri, ada Pak Jo, ada Pak Kris, saya sapa dulu, ada Bunda Maryam, ada Ibu Naimah, ada Bu Madinah. Nah, Bu Madinah ini kayaknya selalu hadir ini. Ada Bapak Nono, ada Pak Fajar, ada Pak atau Bu Prasisti, ada Bu Rahayu, ada Ibu Raihani, Bu Rina, Bu Sri, Tusti, Pak Surya, Pak Syahroni Condet, ini juga selalu hadir ini, Pak Syahroni saya tengok. Ada Ibu Ufitasari, ada Uum Ulfah, ada Mbak Wiwi, ada Bu Yana ya. Semuanya yang saya sebut tadi semuanya. Tentunya ada Pak Mustaqim, Mbak Lila dan semua manajemen. Semoga dalam limpahan selalu keberkahan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bermanfaat. Saya serahkan ke Roisul Jalsah, moderator Mbak Lila. Tafadhol Mbak Lila. Syukran Ustaz. Mungkin karena memang luar biasa ya. Ini pun juga saya mengamati dengan yang pelajaran banget nih Ustadz ya. Ya. Yang sekarang ini semacam pelajaran cara berdagang, memang dari dulu pun sudah mulai harus berdagang sampai sekarang ya Ustadz ya. Tapi Iya, tentunya iya. dengan cara yang halal dan jujur ya Ustadz. Supaya bagaimana kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian salah satu pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda kita Siti Khadijah. Iya. Luar biasa, saya merinding dengan beliau bilang, Ustadz bilang Iya. beliau itu adalah yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Maria. Wanita terbaik di atas muka bumi Khadijah. Wanita Iya, terbaik di atas langit adalah Maryam. Maryam. Kenapa? Di langit itu nggak ada wanita, kan malaikat. Malaikat itu bukan Betul. wanita kan? Makanya Ya. hadisnya itu tadi, wanita terbaik di langit itu Maria. Maryam wanita suci juga. Dia mau nunggu sekalian ngambil itu apa gimana? Jangan, mami kan kacang harus Silakan Mbak Baik, Lila Bapak Ibu, dibuka kalau ada mungkin yang mau ada tanya. yang ingin dipertanyakan, kita buka sesi pertanyaan sebelum kita Silakan. closing dan kita berdoa bersama. Insya Allah. Kita berikan sesi pertanyaan itu mungkin kita batasi 4 pertanyaan ya Bapak Ibu. Silahkan Boleh. Bapak Ibu. Apa saja mungkin bisa sharing dengan yang lain selain dari materi ini pun tidak apa-apa ya Ustadz ya. Ya, enggak apa-apa, no problem. Insya Allah nanti pekan pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini Bapak Ibu jamaah sedikit bocoran keikutsertaan Nabi SAW dalam membangun Ka'bah. Nah, ini luar biasa lagi nih nanti ya, pertemuan next nanti tahun depan insya Allah ya. Nabi pernah ikut serta membangun Ka'bah. Nanti bagaimana kronologisnya? Jangan lewatkan kajian Sabtu Asyatur ya, Masya Allah. Silakan Bapak Ibu. Nih makanan kucing nih, mami udah bilang berapa kali kasih Kak Zura. Silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu dipertanyakan? Nah, kita bagaimana caranya, apalagi perempuan nih, Masya Allah luar biasa. Kita harus mencontohkan beliau ya, Ibunda Siti Khadijah. Iya, Ibunda Khadijah. Sampai Aisyah pun Mbak Lila, Aisyah pun lewat. Aisyah pun lewat di mata Rasul. Ya, lewat. Kalah dengan sosok Ibunda Khadijah. Aisyah tadi kan cemburu beberapa kali. Kan memang fitrah wanita kan cemburu. Padahal Khadijah sudah nggak ada, wafat. Dan Aisyah nggak bertemu dengan Ibunda Khadijah. Bapak Ibu jangan kira cemburunya Aisyah waktu itu Khadijah masih hidup. Ibunda Khadijah sudah tidak ada. Lalu Nabi kalau mau keluar rumah baca doa, setelah itu disebut Khadijah, Khadijah, istriku. Nah, selalu Nabi kalau menyembelih kambing, sisihkan daging-dagingnya untuk teman-teman keluarga Khadijah. Satu saat Aisyah cemburu. Bahasa kita Khadijah, Khadijah, wahai. Terus-terus Khadijah sebut terus. Oh, Nabi sedikit marah. Baru disitulah paham Aisyah bagaimana mulianya Khadijah di mata Rasulullah SAW. Baru disebut tadi alasannya. Dialah wanita yang pertama kali beriman, wahai Aisyah. Dari kalangan penduduk Arab Quraisy, kota Mekah. Ketika mereka mengkufuri, mereka masih kafir, tidak mau beriman. Dia pertama kali wanita yang beriman. Dialah wanita yang pertama kali membenarkan risalah yang saya bawa. Kenabian, Rasul, kerisalahan yang saya bawa. Ketika orang mendustakan saya. Dialah wanita yang membela saya dengan hartanya untuk berdakwah. Subhanallah. Ya. Dan darinya lah saya dikaruniakan keturunan, kata Rasulullah SAW. Wah, luar biasa itu. Khadijah di mata Rasulullah SAW. Tengok. Baru setelah itulah Aisyah baru paham bagaimana mulianya Khadijah di mata Rasulullah SAW. Yang beriman, yang membantu hartanya, membantu Rasul dengan hartanya, membenarkan dakwah Rasul, subhanallah. Dikaruniakan lagi keturunan, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah Ibu. Assalamualaikum Mbak Lila. Ya, Ibu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Saya mau tanya Pak Ustaz. Sebutkan namanya Bu. Sebutkan namanya Bu. Oh, dari saya mana? dengan Ibu Yani. Bu Yani. Ustaz, ya. Di mana tinggal Bunda Yani? Saya di Tangsel. Oh, Di Bintaro. sama juga saya di Tangsel, di Bintaro. Saya Pondok Aren ya Pak Ustaz. Sama saya di Pondok Aren, ini masih di dalam masjid. Dalam masjid. Masya Allah. Saya masih di dalam masjid Diskoperi ini, Diskoperi. Oh iya dekat Ustaz. Iya alhamdulillah. Silakan Bu Yani. Apa yang mau ditanya? Silakan. Saya mau nanyakan kalau Ibunda Khadijah itu usia berapa beliau melahirkan anak pertama Nabi Muhammad SAW dan meninggalnya Ibunda Khadijah di usia berapa gitu?
Pak Ustadz. Oke, terima kasih Bunda Yani, sehat Alhamdulillah, bersama makasih Pak keluarga. Ustadz. Ya, sehat bersama keluarga, penuh Amin, amin, limpahan amin. rezeki Amin, dari amin. Allah semuanya. Bisa ke Mekah dan Madinah, Amin ya Allah, amin, sama amin. Amin, amin ya Asyatur, Allah. dan Doain bisa Pak ke Ustadz biar Masjidil bisa. Aqsa, bisa ke Aqsa bersama Asyatur sama Ustaz Irwansyah dan Amin, keluarga. amin, amin, ya Allah, amin. Ibu dan Bapak, jamaah semua, wabil khusus Ibu Yani, ya, beliau sama-sama di Bintaro ternyata. Jadi beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu menikah itu umur 40 tahun. Berarti masih produktif, subhanallah. Nabi dikaruniakan keturunan dari Ibunda Khadijah. Secara persis umurnya berapa beliau punya keturunan, nanti saya akan kasih jawabannya. Tapi tidak disebutkan secara detail umur berapa beliau dapat keturunan. Tapi Nabi mengatakan dari Khadijah lah Allah karuniakan keturunan. Jadi Bu, Ibunda Yani atau Bapak Ibu semuanya dan Bapak Ibu semua, beliau berumah tangga dengan Rasul dicatat kurun waktu 25 tahun. Ibunda Khadijah wafat umur 65 tahun. Bu. Umur 65 tahun. Berarti 25 tahun berkeluarga. Ya. Subhanallah ya. Tadi kalau disebut tadi cemburunya Aisyah, padahal Ibunda Khadijah udah nggak ada itu. Masih bisa cemburu. Berarti kan luar biasa Khadijah di mata Rasulullah SAW. Saya nggak kebayang ya. Memang wanita termulia Ibunda Khadijah itu. Dan tidak ada tandingannya itu. Pertama kali. Dan Ibunda Khadijah tidak pernah punya sedikit pun terkontaminasi sifat-sifat jahiliyah. Tidak ada. Memegang patung aja nggak pernah. Megang patung berhala nggak pernah. Apalagi minum-minuman yang haram, khamr, nggak pernah sekali. Sudah diprotek oleh Allah. Keluarga terpandang. Sudah soleha, keluarga terpandang, kaya lagi kekayaannya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah. Ini perlu kita ambil renungan itu ya. Kekayaan yang Allah anugerahkan yang menjadi jembatan ke surga itu. Kekayaan yang halal untuk membantu menegakkan, mensiarkan agama Allah. Subhanallah. Itu tanpa pikir panjang Khadijah itu membantu Nabi itu. Jadi jawaban yang kedua, umur berapa Khadijah wafat, Ibunda Khadijah? Disebut dalam kitab referensi semuanya, Ibu Yani dan Bapak Ibu, umur 65 tahun. Ya. Walaqad zalla hadaz zawad, pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah berlangsung hatta tuwfiyat Khadijah an khamsah wasittina aman. Sampai umur 65 tahun ketika Ibunda Khadijah wafat. Jadi beliau wafat umur Ibunda Khadijah 65 tahun ya. Waktu itu waqad nahazan Nabi sallallahu khal khamsina min umri. Nabi waktu itu umurnya 50 tahun. Berarti 30 tahun kemudian Nabi baru meninggal. Karena umur Nabi wafat umur berapa, Bu? 63 tahun. Wallahu a'lam bisawab. Duna an yufakkir khilalaha bizawat bi ayyi imra'atin aw fatatin ukhra. Ya. Ya, Nabi SAW tidak pernah berpikir di umur 25 tahun tadi menikah dengan seorang wanita gadis, Bapak Ibu. Berbeda dengan kalangan pemuda penduduk Makkah. Naluri fitrah loh. Fitrah. Ini fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki. Pasti dia mau menikah pertama kali dengan seorang gadis. Naluri. Tetapi Nabi Muhammad SAW dijauhkan dari itu semua. Ini pelajaran penting menjawab tuduhan. Kalau ada orang yang menuduh nabinya orang Islam itu hanya, mohon maaf, mementingkan hawa nafsu. Terbukti istrinya lebih dari satu. Kita bisa jawab melalui itu, Bu. Nabi tidak menikah kecuali Khadijah wafat. Setelah wafat, Nabi menikah pertama kali dengan wanita yang lebih tua dan mohon maaf pernah jadi janda 2 kali tadi ya. Tapi tidak disebutkan mengapa janda. Wallahu a'lam, mungkin suaminya kurang baik. Tapi Khadijah wanita terbaik. Begitu Ibu Yani. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lila. Kalau boleh usul nanti, kalau ada yang tanya-tanya, dikasih reward dari Asyatur. Oh, Masya Allah. Nah, ini dia. Yang pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ya, pertama ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, Pak Ustaz. Mungkin dikasih apa nama gelas, ada lambang Asyatur,
dikasih Barakallah. apa? Iya. Telumber ada asiatur, Tumbler. ya, Tambah. tas, ya, itu bagus itu. Ya, Baik, Allah alam. baik. Siap, Usul siap, itu Ustaz. usul. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak ya Hmm. enggak apa-apa. Namanya usul. Silahkan. Insya Allah. Kasih yang terbaik, insya Allah, Asiatur. Insya Allah. Ada lagi ibu-ibu, Ada bapak-bapak? lagi, Bapak Ibu? Biasanya ibu-ibu yang paling tanya. Silakan. Nah, Jadi bagaimana cara suami kita untuk bisa mencintai istrinya sebagai dengan kayak Ibunda Khadijah ya, Ustaz ya? iya, iya. Untuk bapak-bapak nih. Ya, kita berusaha menjadi bapak-bapak, suami yang baik, dan ibu-ibu harus berusaha menjadi istri yang terbaik, yang solehah, kan begitu. Semuanya Insya Allah. berikhtiar, saling melengkapi. Namanya laki dan perempuan, latar belakang yang beda, kecenderungan yang berbeda. Itulah dalam Islam, saling melengkapi. Ya, tidak ada yang sempurna. Ya, makanya ada lagu nasyid itu ya. Jadi kalau ada orang mencari wanita yang sempurna seperti Khadijah, dia nggak akan nikah-nikah. Sebaliknya wanita mau melihat akhlaknya sempurna seperti Nabi Muhammad, nggak akan dapat jodoh dia ya wanita itu. Iya, Masya Allah. Silahkan Bapak Ibu. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada kita tutup dengan doa sebelum Doa mungkin sebelum. iklan ya. Tidak, Iklan. dilanjutkan langsung doa saja, Ustaz. Oh, baik. Insya Allah Ya, Bapak baik. Ibu. Sepertinya mungkin tidak ada yang mau tanya jawab lagi ya. Insya Ya, Allah sudah kecuali paham. tahun depan. Kecuali tahun depan nanti Mbak Lila banyak yang tanya karena ada hadiah anunya nanti. Gelas apa ya, Oh, selamber. Masya Allah. Iya, Insya Allah betul. Ya, Sudah kami bagus. siapkan, Insya Allah, Ustaz. Amin, Insya Allah. Insya Allah. Baik, tafadhol Ustaz. Mungkin kita akhiri untuk baca doa dulu sebelum Ya. kita akhiri dengan kafaratul majlis. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jamaah Asyatur dan semuanya yang tergabung dalam ini, forum kajian ini, mudah-mudahan apa yang kita bedah tadi, yang kita dengarkan menjadi ilmu yang yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, yang ini menjadi ilmu jariah ya. 3 yang nanti tidak terputus pahalanya, salah satunya ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan saya berdoa, kita berdoa selalu jamaah, selalu dalam sehat walafiat, semua hajat-hajatnya dimudahkan Allah. Nanti tahun 2025 tetap istiqomah dengan iman dan Islam. Jangan ikut-ikutan perayaan-perayaan yang lain ya. Karena memang zaman semakin ya penuh dengan cobaan. Istiqomah teguh sebagaimana tadi sifat Khadijah ya yang luar biasa, beriman totalitas ya, di mana di saat Nabi SAW didustakan oleh penduduk Mekah. Mudah-mudahan sekali lagi yang punya cita-cita nanti ke Mekah, Madinah, Aqsa, jangan lupa Asyatur dan jangan lupa Ustaz Irwansyah ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa ke Aqsa, ke Mekah dan ke Madinah. Ya, ditabung, direncanakan uangnya, yang tidak penting tidak usah dibeli. Ya Allah, tabung mungkin 200.000, mungkin 500, mungkin 100 setiap hari. Ya Allah, saya ingin nanti akhir tahun atau pertengahan tahun untuk menghadap ke rumahmu ya Allah. Saya ingin sholat di Masjidil Aqsa lagi ya Allah. Sama berdoa sujud terakhir minta kepada Allah. Karena orang yang datang ke sana Bapak Ibu bukan tergantung uang, tapi tergantung keinginan dia, kejujuran dia kepada Allah. Kalau kita jujur kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membuat kita mampu berangkat ke sana. Allah memanggil orang yang mau dipanggil. Nah, walaupun dia berada tapi kalau nggak mau dipanggil Allah, uang itu dia bisa menjamin untuk datang ke 3 suci tadi, tempat 3 suci. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan Allah kesempatan untuk berkunjung ke sana dan tentunya jangan lupa dengan tentunya Asyatur ya. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah berkahi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Ya Allah ya Rahman,
yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kasihani kami, ya Allah. Ampuni dan sayangi, ya Allah, kedua orang tua kami. Jika mama, ayah kami sudah tiada, mereka wafat, jadikan kubur mereka, ya Allah, Raudah min riyadil jannah, taman-taman surgamu. Tempatkan mereka, ya Allah, di sisimu yang terbaik. Kalau mereka masih hidup, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk berbuat baik, yang terbaik dalam hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, lindungi mereka kalau masih hidup dari segala mara bahaya dan penyakit. Sehatkan jasmani rohaninya, ya Allah. Berikan sekali lagi kami kemampuan untuk berbuat baik. Birrul walidain, kepada kedua orang tua kami. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang hadir semua majelis ini, ya Allah, ataupun yang mendengarkan kajian kami nanti, anugerahkan, ya Allah, pasangan hidup, keturunan, anak-anak yang bisa menyejukkan pandangan dan hati kami. Jadikan keturunan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allah, bantu tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin. Al-mustada'afina, yang lemah. Allahumma hariril masjidil aqsa. Ya Allah, bebaskan masjidil aqsa min aidil yahudin al-ghasibin al-mu'tadin al-muhtalin, dari cengkerama tangan-tangan penjajah Zionis. Warzuqna salata fihi qabla al-mamat. Anugerahkan kami semua yang hadir di sini untuk sujud salat ke Masjidil Aqsa sebelum Engkau cabut wafatkan kami, ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal Ka'batil musyarrafah. Anugerahkan kami untuk berkunjung di hadapan rumahmu Ka'bah yang mulia. Wa ziyaratan masjidin Nabi sallam, dan berkunjung ke masjid Nabimu Nabi Muhammad di kota Madinah Munawwarah qabla al-mamat, sebelum kami wafat, ya Allah. Allahumma rzuqna halalan thayyibah. Anugerah kami semua, ya Allah. Berikan kami semua, ya Allah, rezeki-rezeki yang terbaik, yang halal di hadapan-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yassir umurana wa la tu'assir alaina wa tammim bil khair. Mudahkan semua hajat-hajat urusan kami, ya Allah. Jangan Kau persulit, ya Allah. Sempurnakan hajat kami dengan yang terbaik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami, ya Allah, dengan selalu untuk mengingat-Mu, ya Allah. Bantu kami untuk mensyukuri semua anugerah nikmat yang Kau karuniakan. Wa husni ibadatik. Bantu tolong kami untuk beribadah yang terbaik di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan, berikan kepada kami semua yang hadir atau yang menyaksikan nanti video ini kebahagiaan dunia akhirat. Wa qina adzabannar. Lindungi kami semua, ya Allah, kelak dari siksa api neraka-Mu di yaumil qiyamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Semoga salam sejahtera selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan seluruh para sahabatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Irwansyah atas materinya. Semoga materi yang disampaikan pada kajian pagi ini dapat bermanfaat, ya, dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sekali lagi, sudah di penghujung acara, saya selaku host memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila atas salah kata dalam membawa acara ini. Sekali lagi, jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya dan selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banyak Bapak Ibu. Syukron. Sehat semua ya, insyaallah ya. Pak Mustaqim, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Allah. Sampai ketemu lagi di lain waktu, insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 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 ayo. Dadah. Udah mandi belum? Ya, tutup ya. Assalamualaikum. Terus ya. Waalaikumsalam anak soleha.